Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film Fan. Cari posisi menonton yang nyaman. And 3, 2, 1, action! Film bergenre thriller action yang rilis pada tahun 2016 ini menceritakan tentang seorang pria bernama Gorav yang terlalu berlebihan mencintai idolanya. Selain memiliki pernak-pernik sang idola, ia juga dapat menghafal semua gerakan serta adegan yang diperankan oleh idolanya itu. Namun sayang, karena cintanya pada sang idola malah membuat Gorav bertindak konyol dan membuatnya menjadi buronan idolanya itu. Selain akting yang memukau dari Shah Rukh Khan, film ini juga memiliki plot cerita yang sangat menarik. Film ini dibintangi oleh Shah Rukh Khan, Surya Pilgaonkar, Waluska Deshouza, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya yang bertaburan di film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Scene bermula saat seorang pria yang dari kecil sangat mengidolakan seorang artis yang bernama Aryan Khanna. Ia sendiri bernama Gaurav Channa. Selain memiliki parah yang sangat mirip dengan sang idola, Gorav juga memiliki segala pernak-pernik Aryan di kamarnya. Ia bahkan mampu meniru semua gerakan dan adegan yang dilakukan oleh Aryan di semua film-filmnya. Gorav memiliki sebuah toko ATK dan juga warnet di dalamnya. Hari itu, karena waktunya untuk tutup, Gorav meminta pelanggannya untuk pulang. Namun saat seorang wanita yang bernama Neha datang, ia menunda untuk menutup toko tersebut. Setelah menggunakan internet, Gorav mengundang Neha untuk menonton kontes tahunan yang diikuti olehnya. Gorav berniat untuk memenangkan perlombaan itu. Karena uang yang akan diperoleh akan digunakan untuk perjalanan ke Mumbai dan bertemu dengan Aryan. Lalu, perlombaan pun dimulai. Dibantu ayah dan ibunya, Gorav bersiap untuk giliran tampil ke atas panggung. Ia menampilkan adegan dan aksi seperti di film-film idolanya itu. Gorav juga berakting dan menari persis seperti Aryan Khanna sang idola. मामला तो बहुत संगीन है। Singkat cerita, pemenang pun diumumkan. Malam itu Gorav lagi-lagi memenangkan perlombaan tersebut. Kali ini, ia telah memenangkan ajang tahunan itu sebanyak 3 kali berturut-turut. Saat itu, Gorav dan kedua orang tuanya terlihat begitu bahagia. Lalu keesokan harinya, Gorav dengan dukungan penuh kedua orang tuanya mempersiapkan dengan detil barang-barang yang harus dibawa untuk menuju Mumbai. Sang ibu juga menitipkan beberapa kue agar Gorav memberikannya pada Aryan. Tiba di dalam kereta, ia masuk menyelinap tanpa membeli tiket. Hal itu diketahui petugas kereta hingga terjadi keributan kecil. चलो लेके चलो इसे ऐसे नहीं मानेगा ये वरना पूछ जाऊंगा फिर ये पैसे क्यों के साथ अरे मरेगा क्या अबे अंदर आ जा Gorav mengancam akan melompat jika petugas tidak mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Karena tidak mau berurusan, petugas pun kembali mengizinkannya untuk masuk. Dan singkat cerita, Gorav sampai di Mumbai dan menginap di kamar yang dulu pernah digunakan Aryan saat ia belum terkenal. Gorav sangat senang berada di losmen tersebut. Malam itu, Aryan sang idola berulang tahun. Gorav yang sangat fanatik pada idolanya merayakannya sendirian di kamar tersebut. Keesokan harinya, Aryan yang berulang tahun mengadakan acara jumpa fans di rumahnya. Hal itu sangat dinantikan oleh Gorav. Walaupun sangat berdesakan, ia menerobos ke depan agar dapat melihat Aryan dari dekat. Setelah menunggu lama, akhirnya Aryan pun keluar dari rumahnya itu. Kemudian menyapa ribuan fans yang berdatangan di hari itu. Gorav yang melihatnya histeris berteriak memanggil nama Aryan, lalu memperlihatkan hadiah dari sang ibu serta piala kontes yang dimenangkan sebelumnya. Namun sayang, piala dan titipan ibunya itu harus terjatuh akibat dari dorongan dan desakan ribuan fans. Di sebuah rumah makan, Gorav melihat berita tentang persisian Aryan dengan artis pendatang baru yang bernama Sid Kapoor. Gorav tidak suka mendengar berita idolanya memiliki musuh. Lalu, ia mulai mencari informasi tentang Sid dan mendatangi lokasi syuting dari artis pendatang baru tersebut. Gorav kemudian berpura-pura menjadi fans dari Sid. Karena Sid terpukau dengan akting Gorav, ia pun mengizinkan Gorav untuk masuk ke ruangan istirahatnya dan mengobrol di dalam. Saat Sid lengah, ia mulai mengingkat dan mengancam Sid.
lalu memintanya untuk meminta maaf pada Aryan. Kemudian Goraf memberikan selembar kertas permintaan maaf agar Sid membacakannya di depan kamera. Setelah itu, ia mempostingnya ke YouTube hingga berita pun tersebar ke seluruh India. Di rumahnya, istri Aryan senang melihat berita tersebut karena menganggap perselisihan Sid dan Aryan telah usai. Namun Aryan menganggap berita itu hanya permainan dan bukan permintaan maaf yang tulus dari Sid. Di penginapannya, Goraf kembali memiliki ide. Ia mengirim video asli dari rekaman itu ke email Aryan, berharap Aryan senang lalu ia dapat bertemu dengan idolanya itu. Namun bukannya senang, Aryan malah terlihat sangat marah dan menghubungi Goraf untuk mengetahui alamatnya. Tak lama kemudian, kamar Goraf didatangi oleh dua pria bertubuh tegap yang menanyakan identitas Goraf. Ternyata, dua pria ini adalah anggota kepolisian yang diutus Aryan untuk menangkap Goraf. Karena ketakutan, Goraf pun mencoba untuk melarikan diri. Setelah pengejaran yang melelahkan, akhirnya Goraf tertangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di sana ia mendapatkan penyiksaan hingga membuatnya merintih kesakitan. Setelah beberapa jam, Aryan pun datang menemuinya. Goraf mengira Aryan datang untuk membebaskannya. Namun sebaliknya, Aryan mengatakan jika tindakannya itu telah salah dan Aryan tidak menyukai hal tersebut. Namun Goraf bersikeras jika yang dilakukannya merupakan bukti cintanya terhadap Aryan. Lalu dengan sedikit keras, Aryan mengatakan jika Goraf bukanlah seorang fans, melainkan seorang kriminal. Goraf yang mendengarnya terlihat begitu sedih dan terpukul dengan ucapan idolanya itu. Setelah dipenjara selama 2 hari, akhirnya Goraf bebas dan kembali ke kampung halamannya. Ia terlihat masih sangat marah karena tidak menyangka dapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang idola. Keesokan harinya, Goraf menjual toko berserta dengan isinya. Ia mengaku menjualnya karena membutuhkan modal untuk usaha yang lain. Dan ternyata, ia menyimpan dendam pada Aryan. Dari penggemar berat, kini ia berubah total dengan sangat membenci Aryan. Ia juga mencabut poster dan pernak-pernik di kamarnya, kemudian membakar barang-barang tersebut. Ternyata uang dari hasil menjual tokonya digunakan Goraf untuk membalaskan dendamnya pada Aryan. Beberapa hari kemudian, Goraf pergi ke London, Inggris. Di sana ia pergi ke Museum Madame Tussauds, museum yang memamerkan patung-patung tokoh dan artis-artis dunia. Ia memanfaatkan kemiripan wajahnya itu untuk membuat kegaduhan. Aryan Khanna is fake. मुझे मेरे टिकट के पैसे Come on. यार अब देखता हूँ कौन मुझे रोकता है. विशाल, नीचे बैठो, आपको गोली मार. Really? No, cut. Dengan kelakuannya itu, orang-orang mengira jika ia adalah Aryan. Dan akibatnya, polisi Inggris mulai mencari keberadaan Aryan. Karena Aryan sedang mempersiapkan konsernya di kota yang sama, tak butuh waktu lama, polisi mendatangi tempat Aryan yang sedang berlatih untuk persiapan konsernya itu. Ia pun kemudian dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana. Sementara Goraf terlihat sangat senang karena melihat berita tentang penangkapan Aryan. Tak puas sampai di situ, Goraf kemudian menuju negara tujuan Aryan lainnya, yaitu Kroasia. Di sana, ia kembali melakukan penyamaran untuk merencanakan fitnah selanjutnya pada Aryan. Setelah beberapa jam di dalam sel, akhirnya Aryan bebas dengan jaminan dari duta besarnya di Inggris. Di perjalanan menuju Kroasia, Aryan mendapat telepon dari Goraf. Goraf meminta Aryan untuk meminta maaf padanya dengan mengumumkannya di hadapan publik. Namun bukannya meminta maaf, Aryan justru mengancam Goraf untuk kembali menangkapnya. Singkat cerita, Goraf berhasil masuk sebagai kru acara di sebuah pesta, tempat Aryan akan tampil. Aryan akhirnya tiba di pesta tersebut. Pesta itu milik sahabat Aryan serta pengusaha besar di Kroasia. Kemudian, ia meminta timnya untuk berjaga-jaga agar Goraf tidak mengganggu penampilannya. Di depan para undangan, Aryan mulai tampil dengan aksinya itu. Namun saat membacakan puisi di lembar kertas terakhir menyuruhnya untuk meminta maaf pada Goraf. Di sini, Aryan tahu jika Goraf sedang menyamar menjadi seorang kru di acara tersebut. Lalu, ia memerintahkan timnya untuk mencari keberadaan Goraf.
Setelah acara selesai, sahabatnya itu memanggil Aryan untuk berkenalan dengan keluarganya. Namun ternyata yang datang bukan Aryan, melainkan Goraf dengan baju yang sama berdansa dengan putri sahabatnya itu. Goraf mulai bertindak nakal. Ia meraba-raba tubuh putri sahabatnya itu, sehingga gadis tersebut pun marah. Di saat bersamaan, Goraf meninggalkan tempat itu dan Aryan pun datang. Tentu saja, Aryan yang baru datang dituduh melecehkan putri sahabatnya itu. Sang sahabat terlihat sangat marah, lalu mengusir Aryan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat keluar, Aryan melihat spanduk dari Goraf yang bertuliskan sorry. Aryan yang terlanjur marah, kemudian keluar dari mobilnya itu, dan terjadilah pengejaran. Karena mendapat jalan yang buntu, akhirnya Goraf terpaksa harus melompat ke laut. Akibat pelecehan pada putri sahabatnya itu, konser Aryan yang diadakan di London saat itu harus diboikot oleh sang sahabat. Lalu, sponsor pun menarik diri dan begitu juga penonton yang telah membeli tiket. Karir Aryan benar-benar hancur saat itu. Semua media memberitakan tentang keburukan Aryan. Dan karena hal itu, ia terpaksa harus melakukan konferensi pers untuk mengatakan kejadian sebenarnya. Di rumah Aryan, Goraf kembali melakukan penyamaran. Ia masuk dari pintu belakang dengan mengaku sebagai Aryan. Saat masuk ke dalam, ia disambut istri Aryan, kemudian memeluknya. Ia berpura-pura bersikap seperti biasa, lalu membawa Goraf ke kamarnya. Sementara, ia mengambil pistol yang disimpan di lemarinya itu. Goraf mengetahuinya, ia meminta istri Aryan untuk menunjukkan ruang kerjanya. Di sana, Goraf mengungkapkan kemarahannya dengan menghancurkan ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Aryan tiba di rumahnya. Ia terlihat sangat marah karena Goraf telah mengganggu keluarganya. Ia juga bersumpah untuk menangkap Goraf dengan tangannya sendiri. Di tempat persembunyiannya, Goraf menelepon sang ibu untuk menanyakan kabarnya. Namun tak disangka, Aryan telah dulu sampai di rumah Goraf. Ia mengajak Goraf untuk bertemu secara empat mata. Namun Goraf yang keras kepala menyuruh Aryan untuk meminta maaf di karnaval tempat ia mau menangkan kontes sebelumnya. Setelah itu, barulah ia mau menemuinya. Orang tua Goraf yang ikut kesal dengan kelakuan anaknya itu merencanakan sesuatu dengan menemui Neha, calon pacar Goraf. Saat malam tiba, Aryan dan kedua orang tuanya Goraf pergi ke karnaval tersebut. Lalu menemui Neha dan menceritakan semua tentang kejahatan Goraf. Akhirnya, Neha pun mau membantu Aryan untuk memancing Goraf keluar dari persembunyiannya. Lalu dari atas panggung, Aryan menyamar menjadi Goraf. Ia mengungkapkan cintanya pada Neha, kemudian mengatakan pada penonton jika Goraflah pelaku atas fitnah yang dilakukan terhadap Aryan. Dari kejauhan, tentu hal itu membuat Goraf sangat marah, hingga ia harus menembakkan pistol ke arah Aryan. Mengetahui posisi keberadaan Goraf, Aryan pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu.
Setelah lelah berkelahi, Aryan meminta Gaurav untuk menghentikan semua kegilaannya itu. Ia juga berjanji untuk melupakan semua masalah dengan Gaurav. Namun sayang, Gaurav merasa hidupnya telah hancur karena Aryan. Orang tuanya, kekasihnya, hingga pekerjaannya, ia merasa hidupnya benar-benar tidak berguna lagi. Lalu, ia memutuskan untuk melompat dari atas gedung tersebut. Aryan sempat memegang tangannya. Namun sayang, demikian alur cerita dari film Fan. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Ikepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.